Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru. Di niat-niat kita yang terakhir-terakhir ini Mas Ili masih ketemu Mas Ili, dan hari ini ketemu bareng sama Bu Mela, Mas Ili. Ya, kita Kak ajak Mela. Kak Mela, halo. Wajahmu lucu. Kak Mela gitu. Ya, Mas Ili, konsep Saling Berguru kan kita terus ubah terus ya, maksudnya rekamannya kemarin kita coba streaming, terus kita coba pokoknya adaptasi terus lah sama apa yang masih bisa dibangun menuju apa ya, menuju kesempurnaannya video, walaupun nggak bakal nemu paling sempurnanya ya Mas Ili. Nggak pernah ada sempurna. Ya, cuma memang kita akan terus menggali terus problem-problem atau konten-konten yang berhubungan sama komunitas, entrepreneurship, parenting, yang memang jadi konten dasarnya si Saling Berguru. Yeah. Kita masih ngelanjutin ini loh Mas Ili. Kemarin itu kan sempat ada teman-teman dari Sahabat Piulang Beci Semarang kan. Makanya aku nyaranin Mela ikutan masuk, Mela ngundang Harus loh. Mela ke dalam kontennya Saling Berguru lagi. Udah lama tuh Bu? Udah lama kan nggak nih? Kangen ya masuk Saling Berguru ya? Kangen biar ikut terkenal. Apik natural. Apik keren. Iya. Karena kemarin konten Saling Berguru saya sempat bahas sama Mas Ili. Konten Saling Berguru kan kemarin kedatangan teman-teman dari Piulang Beci, Sahabat Piulang Beci Semarang. Nah, Sahabat Piulang Beci Semarang tuh saya ngelihatnya perlu ngajak ibu untuk bercerita. Kemarin itu kan banyak teman-teman kan. Nah, ceritain dong Bu, itu teman-teman dari mana? Sahabat Piulang Beci gimana? Lalu nanti kita bahas dari situ konten-konten diskusinya. Monggo Bu. Iya. Kemarin ya teman-teman dari Kembali Mbak Mela. Oh iya. Maklum guys, bukan vlogger dia. Kemarin kan ini teman-teman dari Sahabat Piulang Beci Semarang kan. Itu kan orang tua homeschooler, karena kemarin bukan playdate, jadi orang tuanya aja kita saling belajar saja. Gitu. Sebenarnya sebagai ortu homeschooler yang anaknya udah gede itu kan sebenarnya aku tadinya perlu nggak ya gitu. Tapi ternyata aku ya menarik sih untuk nyemplung lagi ke urusan pendidikan berbasis komunitas akhirnya. Gitu. Yeah. Karena bisa jadi anakku masih butuh gitu, masih butuh itu, karena kita tetap masih butuh. Kan katanya it takes a village to raise a child kan. Ya, betul. Jadi disitulah kita bisa saling justru justru bukan keren-kerenan ya akhirnya. Okay. Akhirnya bisa sharing tentang apa-apa yang dikerjakan, yang kurang-kurangnya kita tuh apa, terus diobrolin bareng gitu sih sebenarnya. Jadi lebih kayak oh kita relate ya gitu. Ya, pendidikan berbasis komunitas kan akhirnya gitu Mas Ili. Jadi menggali-gali ilmunya tuh ya bareng, ya goblok-goblok bareng gitu. Maksudnya ya bodoh-bodoh bareng, terus pinter-pinter bareng, nanti nyari guru dan terus saling feedback atau apa. Jadi aku berharapnya sih di komunitas komunitas Sahabat Piulang Beci Semarang atau Sahabat Piulang Beci keseluruhan itu udah tidak di ranah baper-baperan gitu. Ya. Jadi beneran ngobrolnya ya asik aja, karena percaya tadi it takes a village to raise a child itu untuk membangun seorang anak itu butuh satu kampung, satu dusun itu kan berarti komunitas. Ya, mentornya atau gurunya itu ya sekampung gitu. Jadi diharapkan kalau misalnya kedepannya kita berinteraksi atau ya diskusi mastermind itu udah tidak ada ranah baper, karena kita percaya bahwa kita itu tidak berniat saling menyakiti, justru berniat saling menguatkan. Ya. Jadi kalau ada yang nggak enak, yaitu saling menguatkan. Iya, benar. Harapanku sih itu. Iya benar. Ya, Mas Ili tadi kan Mela sempat membahas tentang pendidikan berbasis komunitas ya. Kita itu kan ya memang ada di ruangan itu hari ini tentang anak-anak itu. Dulu kan kita pendidikan berbasis keluarga. Akhirnya sadar bahwa itu kan kontekstual banget sebetulnya. Berbasis keluarga itu ya iya pendidikan dasarnya ada di situ. Tapi ketika anaknya bertumbuh, orang tuanya juga masih sadar bahwa pendidikan berbasis keluarga itu pasti punya keterbatasan. Kan beberapa kali pertemuan Mas Ili juga sempat bahas tentang ya orang tua pasti nggak akan bisa
ngedidik anaknya sendirian. Nah, pendidikan berbasis komunitas itu menurutku hari ini sesuatu yang bagus banget sih buat kita bahas. Banyak kan Bu teman-teman, Mbak Rizka, terus Mas Hanif ya. Iya, Mbak Rizka, Mas Hanif, ada Mbak Rini. Mbak Rini, Mas Dawam. Ini Mas Dawam, terus Sugeng Nurul. Sugeng Nurul pojok kiri ya benar. Mbak Iis yang suaminya Mas Edi Subhan ternyata nggak datang. Oh, Harus yang- jaga anaknya. Iya, Keren tuh Pak Edi Subhan itu ya. Oke. Terus Mbak Ulan, Mbak Ulan, Mbak Dewi, Wiwi, Mas Debi Fahmi. Oh iya. Mas Fahmi, Mbak Debi dari Kudus tuh Mas Li. Ya. Iya. Jauh. Didampingi Mas Haris ya sama Mbak Iya. Yuda ya, keren ya. Bener. Dan Mas Haris Mbak Yuda juga ada Kak Hasan kan kemarin. Oh iya benar. Kan Mas Sutar bareng loh. Oh iya, ada Mas Yoga. Lengkap tuh Ketua kemarin. Jeru sampai turun tangan. Sampai ikutan nimbrung. Ya, Bu, Simiwiu. dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di forum itu ada benang merah yang bisa Ibu ambil nggak? Ya pasti pertanyaan-pertanyaan kan sebenarnya itu buatku ya, maksudnya buatku dan itu wajar. Maksudnya itu memang realitanya kayak gitu. Pertanyaannya pertanyaan basic yang kita dulu sering hadapi gitu. Iya, Maksudnya gini, aku akhirnya gini, mungkin aku Mas Ili sebagai juga orang tua homeschooler kan, praktisi juga kan Mas Ili gitu. Itu pelaku. Jadi akhirnya bisa sharing bukan karena lebih pintar, tapi karena sudah melewati, Udah pernah melakukan. Nah itu dibutuhkan pendidikan berbasis komunitas tadi gitu. Jadi ya kayak misalnya pertanyaan gimana cara menghadapi orang tua, Untuk iya kakek kan, nenek, orang iya. tua kakek nenek maksudnya, yang kita dulu kan ibu Jauhar kepala sekolah, nenek juga bahkan dosen gitu. Benar. Sangar lo gue ya, Iya. sangar lo melangi. Om tante kan masih Sal sih mendidik semua gitu. Sementara Kaisal juga ya. jadi itu kok bisa anak yang nggak sekolah ya kayak gitu misalnya pertanyaan iya, gitu paham. ya kalau kayak sekalian dijawab ya kalau pertanyaan gitu kan akhirnya kita bisa jawab gini nyambung ke obrolan yang kemarin Mas Ili bilang berjalan sajalah hingga di tengah jalan dirimu menemukan jalannya gitu. Nah sebenarnya kan orang tua akhirnya karena sayang sama kita, sayang sama cucunya, Iya. belum melihat apa-apa, akhirnya kan oh mama sekolahin aja deh gitu karena belum ngelihat. Tapi kenyataannya kalau kita jalan terus dan kita yakin gitu on the track, anak-anak ada perkembangan. Oh iya, sampai akhirnya sekarang kan gini, udahlah nggak usah sekolah aja tuh kayak anaknya kayak anaknya Isal gitu. Iya. Gitu. Jadi Iya. sebenarnya kita hanya perlu berjalan dan yakin, dan itu dibutuhkan kekuatannya komunitas Iya. untuk saling menguatkan. Siap. Makasih Bu, keren pertanyaannya. Maksudnya aku ke Mas Ili nih, Mas Ili dengan kemampuannya komunitas hari ini ya, komunitas jaringan rumah usaha. Terus hari ini kita punya teman lagi komunitas sahabat piulang beci. Nah, belajar bareng kan ya Mas Ili? Belajar bareng. Terus tadi Mela sempat sampein bahwa sebetulnya karena teman-teman yang kemarin itu ranahnya ada di anak-anak yang di bawah 10 tahun, mereka ketemu permasalahan bagaimana awal-awal melakukan pendidikan berbasis keluarga. Terus karena kita juga kebetulan anaknya udah remaja, Mas Ili bahkan anak-anaknya udah nikah tiga-tiganya, berarti kan udah beneran udah ngelewatin. Nah, kemampuan Mas Ili membesarkan 3 anak yang menjadi pertanyaan dari teman ini kan kayak ada gap, yang ini tinggi banget, udah dewasa, udah remaja dewasa bahkan udah menikah. Yang ini pertanyaan Mela kan sebutnya basic karena emang anak di bawah 10 tahun. Tapi aku ngarahnya ke sini Mas Ili, mengarah tentang pendidikan berbasis komunitas. Kekuatannya komunitas dalam membangun itu kan bukan sekedar membangun anaknya. Tapi kan memang membangun orang tuanya, di mana orang tua menjadi pendidik. Sudut pandang Mas Ili tentang pendidikan untuk orang tua yang mau jadi pendidik lagi buat anak-anaknya gimana Mas Ili? Iya. Tadi yang disampaikan Mbak Mela bagus. Dia menyebut pertama kali kalimat yang cukup menarik karena mengatakan bahwa pendidikan berbasis komunitas. Pada akhirnya itu yang harus disadari kita, karena bangsa kita itu, Indonesia itu kan kekuatannya sebenarnya itu. Betul. Yang dilupakan oleh
masyarakat modern ini sekarang. Nah, sebaiknya itu yang harus dielaborasi, dipanggil terus Kak Isal. Ya. Makanya kemudian kita ini, terutama aku ya sekeluarga itu, pasti anak-anakku hidup di dalam komunitas, karena hidupnya Anissa Almanabila itu benar-benar karena bantuan dari om-omnya, mas-masnya, terus pakde-pakdenya di dalam komunitas. Itu nggak bisa dipungkiri, dan faktanya hari ini Anis dengan sekian usaha yang disupport oleh lingkungan komunitas, Salma dengan suaminya juga atas supporting lingkungan komunitas, termasuk di dalamnya Nabila dengan teman-teman homeschoolingnya dia itu, putramu dan sebagainya, dan ini menjadi basic bagus. Tapi persis berangkat dari apa yang kamu sampaikan Mas Isal, persoalan pertama adalah ternyata ada dua. Maka kata-kata itu, kalimat itu kira-kira agama begini mengatakan, siapa dirimu akan menjadi apa di masa depan, itu tergantung dari dua hal. Satu adalah apa bacaanmu, kedua adalah siapa lingkunganmu. Nah, ketika kita ngomong lingkungan itu kan berarti kita harus membuat sesuatu itu. Maka kata hadis itu ada, maka berserikatlah, kata-katanya serikat, berserikatlah, karena di dalam berserikatmu itu kamu akan menemukan kebaikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, rezeki, persaudaraan, itu ada itu di aku bacanya di Ihya Ulumuddin. Itu keren banget punyanya Ghazali itu. Nah sekarang tapi mundur dulu, ngomongin ini Kak Isal, nanti buat tambahin berdua ya, tentang betapa apa bacaanmu. Problemnya sekarang ini yang harus kita waspadai dulu, sebelum ngomong community dulu. Tapi ngomong bacaan. Nah, ketika ngomong bacaan, kesadaran intelektual, kesadaran kontekstual, jadi intelektual, emosional, spiritual, gitu kan? Itu kan sebutan toh. Kemudian kita percaya, kita percaya, kita ngomong intelektual dulu. Dalam intelektual kan, terus kita membuat cara mudah untuk belajar di majelis ilmu kita turunkan namanya kontekstual. Nah, ilmu konteks. Lah, hari ini Kakak Mela, Mas Isal, beratnya adalah itu yang harus kita elaborasi terus untuk diri kita. Masalahnya kita pertandingannya dengan pihak luar, di mana handphone yang menjadi alat kontekstual, di dalamnya itu penuh dengan pancingan-pancingan, kita menjadi tidak kontekstual itu loh. Ya kayak ceritamu viral yang tadi sebelum ceritain itu tentang harimau itu. Bisa buat tambahkan. Jadi makanya pertama tentang betapa pentingnya kesadaran intelektual khususon tentang kontekstual itu yang harus kita dekatin terus dan kita sadari. Intinya adalah ketika ada masukan, intinya adalah kita membaca sesuatu, selalu cari titik objektifnya yang paling benar. Wah, ngeles setengah mati. Kebayang ya? Nah, buat terjemahnya dengan bahasa yang lebih mudah, karena sebenarnya aku buat aliran kan. Nah, dengan praktek homeschoolingmu itu kepada sedulur-sedulur sahabat film kecil itu yang kemarin rawuh itu, terima kasih sudah rawuh untuk hadiah ini sama Mbak Is, Pak Edi Subhan. Saya pengen kenal Pak Edi dan kami ingin belajar, bertiga ini belajar dari Pak Edi. Iya, Mas Ili membahas tentang intelektual, emosional, dan akhirnya lari ke kontekstual pasti. Nah, memang problem kami Mas Ili dulu itu, kami nggak tahu literasi tentang yang mana yang bersifat konteks, mana yang bersifat konten. Di mana kami sering gagap konteks tadi, gagal konteks. Di mana hal-hal yang harusnya kontekstual, terus tiba-tiba kita nganggapnya bahwa ini larinya ke ruang emosional, dan itu yang sering terjadi kegagalan. Tadi Mas Ili sempat bilang bahwa handphone itu sangat kontekstual secara alat, tapi di dalamnya itu banyak sekali resiko-resiko untuk gagal konteks. Di mana ada satu berita, ada harimau ada satu video orang ngupload, terus mending kalau cuma nge-tweet ya, dia bikin thread. Kalau thread kan berarti kan panjang banget dan niat gitu loh. Terus niat banget. Terus jadi orang yang ngelihat videonya dan menganggap bahwa ini tuh di satu desa ada harimau sebesar itu, dan ternyata dia larinya ke emosional kan, ini simbahnya lagi ini kan kita sangat hormat sama orang tua ya, jadi itu dianggapnya larinya ke emosional.
sebagian orang percaya karena kan tadi Ini peristiwa di mana? Menurut cerita itu? desa di Wonogiri kalau nggak salah bahasanya. Kan itu kan langsung ke emosional di mana orang-orang di kota tersebut menganggap bahwa ternyata di tempat tinggalnya dia masih ada harimau itu misalkan gitu. Di Wonogiri itu. Di Wonogiri menurut itu, cerita yang awalnya itu. bener cerita awal. Orang udah mulai berkomentar bahwa wah ternyata gini responnya. Sampai di titik di mana ada konfirmasi bahwa itu video adalah video di India gitu loh. Jadi kena prank gitu. Iya kan? Soalnya niat ya. Soalnya nih ya. Bukan cuma ini karena nge-treat itu Iya, kan. nge-treat kan. Apa yang bahasan? Iya, soalnya ya memang orang sekarang tuh mau bikin apa-apa tuh entah dia sengaja entah dia nggak sengaja. Tapi ya urusannya semua serba kita yang terima berita itu nggak bisa langsung pakai emosional. Tadi Mas Ili kita bahas bahwa apa-apa tuh jangan langsung ditelan gitu. Bayang langsung aku maksudnya langsung bayang di posisi itu. Iya. Jadi termasuk berita, termasuk cara pendidikan. Kita tuh dulu itu masih menganggap pendidikan anak itu ya segala-galanya. Maksudnya segala-galanya ya beneran. Semua buku ya dibeli, semua komunitas didatengin, metode semua dicobain. Sampai akhirnya kita sadar bahwa pendidikan berbasis keluarga ya harusnya memang orang tuanya memilih untuk berjalan dengan cara apa, seotentik mungkin. Bahkan ketika ada penentangan dari pihak lain, ya masih bilang jalan aja. Jangan-jangan justru itu ruang sulitnya untuk berjalan. Begitu lewat dan itu pertanyaan Mbak Iis kan. Mbak Iis yang gempuran apa Mbak orang tua itu. Ulan itu. Iya. Gempuran dari keluarga itu loh. Iya, gempuran dari keluarga. Ya tadi aku udah bahas dulu ya tadi. Belum dibahas. Iya, akhirnya kita kalau punya sikap kan ya udah jalan aja itu loh Mas Ili. Ya udah jalannya gempuran dari keluarga itu kita tadi kalau bahas tentang kontekstual ya nggak boleh juga kita baper sama orang tua gitu loh. Jadi bahwa kayaknya seolah-olah harus ngikutin kata orang tua atau harus nentang kata orang tua. Jadi kitanya jadi ini kan anakku ya nggak gitu juga gitu. Betul. Ya santai rawes gitu kalau orang Suara bilang. Santai rawes, dirimu jalan tapi juga nggak usah juga menentang orang tua, nggak usah menentang keluarga, jalan aja, kerjain aja apa yang dirimu butuhkan gitu. Tadi ketika ngomongin tentang pendidikan berpikir kritis itu menarik juga aku baca tentang dengerin tentang si harimau benggala itu. Setidaknya kita bisa bilang masa iya sih bener nggak sih ceritanya kayak gitu. Iya benar. Nah ya sama ketika jalan di homeschool itu kan gitu Mas Ili. Ketika ada orang tua atau ada keluarga yang menyerang atau apa, masa iya sih aku nggak bisa, aku belajar lagi deh gitu. Atau ya jangan-jangan bener ya, jangan-jangan orang tua aku bener ya, aku nggak cukup bener ngurus anak, kan bisa juga kayak gitu ya Mas Ili ya. Bener banget. Iya, jadi beneran ya, jangan-jangan orang tuaku bener nih khawatir. Iya. Kan beliau punya pengalaman. Iya, nah makanya itu Laku, bisa jadi jadi jangan kalau Mas Ili bilang ya kita karena Mas Ili bilang terus karena mentornya Mas Ili ya. Kalau Mas Ili bilang ya jangan terlalu pede lah gitu. Tapi juga jangan terlalu takut lah. Nah, gitu. Akhirnya ya tadi pendidikan berbasis komunitas kita bisa membahas hal-hal itu dengan teman-teman lebih. Kalau udah kepedean kan ada yang ngingetin, gitu. Siap. Tuh kalau udah nggak kepedean, ayo berani. Iya. Bu ini saling berguru loh Bu. Iya nggak apa-apa ya. Ini bukan channel sebelah loh Bu. Nggak apa-apa ya, cuek aja. Itu kan harus otentik kakak. Iya betul setuju. Iya. Terus berapa menit sah? 20 menit aman. Baru mau ngasih dia. Ya, ini aku mikirnya ini nutup dulu sih Mas Ili, obrolan tentang proses. Ternyata kita tuh udah mulai lagi menemani proses komunitas yang baru. Mas Ili punya JRU, Jaringan Ruang Usaha, terus ada Karir Anak, komunitas baru. Sekarang ada lagi komunitas baru lagi, di mana akhirnya aktivitas kita itu bukan lagi sekedar hal-hal yang sifatnya lalu udah mulai berkembang terus. Nah,
Karena ini kontennya saling berguru, aku sambil Mas Ili nutup sih Mas Ili tentang proses berjalan sajalah ini. Mas Ili yang tadinya entrepreneurship akhirnya sekarang mulai ngedampingin orang-orang bukan cuma sekedar bangun sebuah bisnis, tapi bikin ekosistem baru. Nah, sebagai Mas Ili ini arah jalan kemana secara konsepnya Mas Ili, monggo Mas. Iya, aku sih sederhana wae ya Sal. Ya. Intinya adalah tentang bagaimana seseorang itu akan mudah belajar gitu aja. Jadi Oke. Pertanyaan begini, apa sih Mas modalnya orang itu mudah belajar? Dalam konteks apapun, bisa bisnis, bisa parenting, Oke. bisa kita dampingin putra-putri kita, atau tentang pendidikan intelektual putra-putri kita, Ya. atau tentang diri kita sendiri. Ya. Ini aku menyitir dari menerjemahkan dari agama sih sebenarnya. Aku tarik ya ke sini. Sesederhana begini. Jika kita diberi informasi dari orang lain, ada dua hal yang harus kita pegang. Satu, ketika informasi itu mempengaruhi baik buruk itu bagi kita itu urgent kita pelajari nggak tentang harimau benggala ternyata itu bukan di Wonogiri tapi di India. Kan itu nggak urgent lah, nggak secara objektif kan nggak kita perlukan. Ya sudah kita tinggal. Tapi masalahnya yang jadi kedua, ketika apapun situasinya masukan ini justru menghantam kita. Intinya adalah ketika kita diberi masukan dari orang tua kandung kita, dari tetangga kita, aku memberi masukan ke dirimu, memberitahu dirimu memberitahu ke aku, modalnya adalah membuka diri. Karena terbalik, kalau kata-kata membuka diri atau open mind, open heart itu kan gampang, kita nggak usah bahas ya. Sebagai penutup ini adalah bagaimana kalau kita menutup diri, apa dampaknya, apa resikonya. Sekarang yang kita closing ini adalah resikonya ketika kita menutup diri. Itu kata agama begini, jika kita diberi masukan orang, siapapun, jika kita diberi masukan orang apapun yang kebetulan menyakiti kita, seperti menyakiti kita jangan buru-buru mengatakan itu kita sakit hati, tapi cari dulu objektivitasnya, titik korelasinya. Bukan soal benar salah dulu, tetapi kalau kita merasa nggak senang dan kemudian hasilnya adalah kita menjauh, itu dulu. Kalau menjauh itu namanya dendam. Kita beri masukan orang, kita nggak suka sama orang itu, kan berarti kita menjauh dong. Menjauh dalam konteks apapun, konteks itu adalah dendam. Menjauh kemudian ketemu dendam. Menjauh dan ketemu dendam, larinya lagi yang berbahaya adalah di dalam dendam itu, di dalam konteks agama itu adalah kebencian yang tersimpan. Bahayanya adalah ketika tadi menjauh, dendam, kebencian yang tersimpan, yang kemudian yang paling berbahaya lagi, kemudian adanya cinta yang hilang. Nah, kalau sudah cinta yang hilang itulah yang paling puncak adalah akan menutup seluruh saraf kebaikan kita dalam peristiwa berkaitan dengannya itu, dengan yang kita diberi masukan. Jadi kita menjadi orang bebal sebenarnya, dan orang yang menjadi orang yang kemudian prospeknya menjadi orang bodoh, yang paling berat adalah menjadi orang yang dungu. Kan berbahaya sebenarnya ancaman itu kepada diri kita semuanya, tanpa terkecuali bahwa aku ngomong begini sebenarnya itu kan aku kan tidak nir terhadap situasi itu, tidak mungkin tidak mengalami situasi yang sama. Karena aku juga mengalami situasi itu di masa lalu, aku menjauhi orang karena aku nggak suka. Nah, nggak suka itu karena dendam, kemudian menyebabkan kebencian, sekalipun kecil, kebencian itu menyebabkan cinta yang hilang. Kalau cinta yang hilang itu sudah berarti kita sudah nggak netral, bahaya sekali. Itu Siap. Terima kasih Mas Ili. Wah, ini ditutupnya dengan catatan bahwa jangan sampai kita jadi orang yang menutup diri ya Mas Ili. Membuka diri, open mind, open heart, buka hati. Kalau memang ini buat kebaikan, ya pasti harus banyak-banyak membuka hati. Siap, Mas Ili, terima kasih banyak. Sama-sama kakak. Ketemuannya hari ini. Bu Mela, terima kasih banyak. Wah, aku nyadar Rona. Terima kasih Mas Ili, Bu Mela. Sampai ketemu lagi di channel Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.